Teman-teman sadar nggak kemarin setelah perubahan dari tanggal 7 Mei yang dulunya iklan itu kita bayar per klik, sekarang kita per view. Itu seminggu berjalan ini Mas Gus rasakan ada sesuatu yang berubah, dimana hal yang paling berubah yang Mas Gus rasakan itu adalah ruasnya bisa sesuai target. Nah, ada beberapa toko, hampir 4 toko yang Mas Gus handle, khususnya di Shopee itu semuanya iklan itu tercapai untuk target ruas yang kita setting. Cuma di situ ada kendalanya, teman-teman. Nah, kendalanya itu adalah di bagian spend budgetnya yang sedikit. Dari situ kita harus belajar lagi. Soalnya kenapa? Yang dulunya kita harus bayar per klik, sekarang kita harus bayar per view. Dan hasilnya kalau pengen maksimal, kita nggak bisa merubah algoritma yang baru ini. Nah, gimana cara memaksimalkannya? Nanti mungkin di video ini Mas Gus akan kasih tips untuk supaya hasil iklannya ruasnya tercapai, tapi spend budgetnya juga bisa banyak. Simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, caranya pertama adalah subscribe dulu video channel ini dan like dulu video ini sebelum kita mulai ke materi. Oke, baik, yang pertama itu yang berubah apa sih Mas? Nah, yang pertama yang berubah itu dari iklan JMV Max yang dulunya kita bayarnya per klik. Perubahannya sekarang mulai tanggal 7 Mei kemarin, khusus iklan JMV Max itu kita perubahannya kita atau bayarnya baik per penayangan, per impresi, teman-teman. Nah, itu perubahannya. Dan perubahan yang kedua yang saya garis bawahi di sini, kalau dulu itu kita ngiklan JMV Max yang tadinya itu kalau kita ngiklan itu hitungannya kan 7 hari, teman-teman. Jadi misal hari ini kita ada yang ngeklik produk kita, ternyata check outnya besok atau lusa, yang penting masih dalam 7 hari itu masih dihitung dari penjualan iklan. Tapi yang baru nanti itu sudah per hari, yang setelah kita bayarnya per view itu kita hitungannya adalah per hari, teman-teman. Udah nggak 7 hari lagi, jadi kita lebih dapat data yang lebih maksimal lagi, datanya lebih akurat lagi. Nah, perbedaannya ini teman-teman, tadi yang sudah saya jelaskan sedikit, iklan tampil terus pembeli klik, pembeli dalam 7 hari setelah ngeklik iklan produk itu dihitung dari hasil iklan. Itu kalau yang atribusi klik 7 hari. Yang atribusi tampilan atau per view, iklan tampil, pembelian dari iklan dalam 1 hari itu yang dihitung dari jadi hasil, teman-teman. Nah, keuntungan penjual itu apa? Menjangkau lebih banyak pembeli potensial. Itu semua fitur pasti ngomongnya ini semua, tapi hasilnya juga tahu sendiri, teman-teman. Yang kedua, setiap impresi lebih berarti. Yang ketiga, insight datanya lebih bisa ditindaklanjuti lagi. Dan yang terakhir, pengukuran performanya lebih adil. Katanya sih seperti itu, teman-teman. Nah, contoh skenarionya gimana Mas? Kalau yang per klik itu kita 7 hari itu, misal kita ada yang ngeklik produk kita, produk A, ternyata si pembeli ternyata beli 2, teman-teman, sama si produk B. Kalau dulu itu dihitung jadi satu, omsetnya jadi naik, ruasnya jadi dapat. Kalau yang sekarang nanti, kalau ada yang membeli produk A karena dia dapat lihat iklannya dari produk A, terus dia juga beli produk B, itu yang dihitung hanya produk A, teman-teman. Yang produk B nggak dihitung. Itu mungkin nanti hasilnya ya bisa kayak yang saya sebutkan tadi, ruasnya akan lebih detail dan lebih akurat. Terus ini tadi sudah, terus nah ini paling teman-teman banyak juga yang bertanya, Mas, nanti kalau ada seller lain yang iseng, yang dia lihat toko kita gimana? Lihat terus, jangan khawatir. Sekali di sini dia menjelaskan impresinya itu dihitung dalam 1 kali 24 jam. Walaupun dia tampil ke 10 kali di salah satu orang atau satu akun, dia tetap dihitungnya 1. Itu teman-teman, paling penting di situ.
Terus setelah perubahan ini, tip apa menurut Mas Gus yang paling penting? Nah, metrik apa yang perlu diperhatikan teman-teman setelah ada perubahan ini? Yang jelas iklan secara algoritma kita nggak bisa berubah, kita nggak bisa ngubah. Kita sebagai seller kita nggak bisa ngubah. Yang jelas kita pahami cara alur kerja algoritmanya itu seperti apa. Nah, kita kasih yang dia mau itu seperti apa, itu kita kasih gitu. Jadi algoritmanya kan seperti ini. Tampilan kita di view ya teman-teman, tampil di halaman Shopee, entah itu halaman produk kah atau video kah. Kalau tampil berarti mau nggak mau, pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah CTR, click to reach, atau banyaknya orang yang sudah ngeklik produk itu. Produk setelah ditampilkan iklan nih, pertama dia harus CTR-nya bagus. Kalau nggak bagus, nanti si iklan pasti juga nggak akan ngebus lagi. Nah, ini ditarik lagi, CTR-nya bisa bagus itu kenapa Mas? Pertama, menurutku ya, itu foto berpengaruh sekali. Foto produk yang utama. Yang kedua, teman-teman, yang berpengaruh itu dari segi harga. Nah, setelah harga, apalagi Mas? Oke, yang ketiga mungkin bisa dikasih gimmick. Gimmicknya seperti apa Mas? Misal contoh, saya jualan seragam sekolah anak, bisa seragam baju sama rok, nanti bonus kerudung. Nah, itu bisa kasih gimmick. Ini 3 faktor ini nanti yang bisa teman-teman optimasi. Kalau CTR-nya rendah, teman-teman, kenapa ini penting? Soalnya kalau CTR-nya rendah, iklan akan berhenti bus. Dia nggak akan melanjutkan distribusinya gitu. Atau juga bisa pasang AI yang ada di Shopee itu ya, AI produk, kan produk teman-teman, produk utama kan ada beberapa foto. Nah, si AI-nya ini dia nanti akan random memilih foto produk yang mana yang sekiranya bisa teman-teman, atau sekiranya CTR-nya tinggi. CTR tinggi itu berapa Mas? Nah, menurut Mas Gus 3-4 itu normal sekali teman-teman. 3-4% itu normal. Nah, kalau yang bagus di atasnya ini. Tapi minimal banget harus dapat 3. Itu kalau standar dari Mas Gus. Nah, nanti kalau CTR-nya sudah bagus, masih ada lagi teman-teman metrik yang perlu teman-teman perhatikan. Nggak cukup sampai segini, nggak cukup sampai klik doang, dia harus terjadi pembelian. Nanti baru kan dia bisa dihitung kan gitu teman-teman. Nah, metrik selanjutnya adalah konversi. Setelah ngeklik masuk ke produk teman-teman harus jadi konversi atau jadi penjualan. Kalau masih dimasukkan keranjang pun juga belum dihitung ke penjualan, pasti nanti juga akan ngefek belakangnya. Nah, nanti kalau konversinya kurang bagus itu bagaimana Mas? Pertama tadi pasti di sini harga, yang kedua promo, yang ketiga mungkin fitur-fitur produk itu detail. Kalau ini banyak teman-teman, fiturnya bisa dijelaskan detail. Terus apalagi detail-detail produk itu jelaskan semua di sini, dari detail deskripsinya, ukurannya, detail ukurannya itu harus jelas. Terus kalau bisa foto itu nggak cuma foto misal celana ya, misal celana itu cuma foto samping, belakang, depan, itu nggak cuma kayak gitu teman-teman. Kalau bisa kasih urgensi, kasih benefit ke audiennya, nggak cuma fitur yang kita jelaskan tapi kasih benefitnya. Kalau orang pakai ini jadi apa, seperti apa, nyaman atau bagaimana, itu dijelaskan di situ. Dan jangan lupa foto juga kasih call to action juga. Mungkin kalau Mas Gus itu slide pertama foto produk, slide kedua detail-detail produk, fiturnya, kasih urgensi supaya orang itu bisa beli, itu kasih masalahnya itu di situ di foto kedua. Yang ketiga baru saya kasih lagi detailnya lagi. Yang keempat call to action supaya beli. Dan kalau keempat biasanya kalau nggak diskon atau promo kita kasih itu dulu. Yang terakhir, slide terakhir baru foto yang ajakan beli
gitu teman-teman. Terus apa lagi ini ya, harga promo fitur masih ada lagi voucher teman-teman, voucher toko. Apa voucher toko itu wajib kita pakai juga. Terus voucher produk khusus, kalau emang produknya baru mau dinaikkan kasih lagi voucher. Nah itu juga voucher ini juga berpengaruh di sini juga supaya CTR-nya tinggi. Kenapa? Kalau kita ada voucher otomatis harga yang tampil nanti kan lebih murah gitu loh teman-teman, walaupun nanti ada minimal pembeliannya itu kelihatannya lebih murah. Nah di sini voucher ini berpengaruh juga di CTR ini gitu teman-teman. Itu dua metrik yang harus teman-teman perhatikan kalau pengen hasilnya maksimal iklan di Shopee, khususnya iklan JMV Max ya teman-teman. Nah mungkin kalau teman-teman masih bingung, ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, share video ini ke teman-teman yang lain supaya kalau membutuhkan bisa diterapkan juga buat tokonya teman-teman. See you. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat dan teman-teman punya insight, masukan baru lagi yang mungkin nanti bisa juga diterapkan ke teman-teman. Tentunya ini berdasarkan pengalaman Mas Gus selama berjualan, mungkin ini yang bisa saya share ke teman-teman, semoga bermanfaat. See you next video, jualan cerdas, orderan deras.